Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Kalau Tak Untung bagian ke-10. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani dan mengikuti channel Insan Dongeng. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah dan diberikan rezeki yang berkah. Selamat mendengarkan. Ayahanda, bunda mempertunangkan anak kanda dengan Aminah, anak mama tua, dan anak kanda telah berjanji akan menurut kehendak ayah bunda itu. Tetapi rupanya setelah anak kanda pikir panjang lebar dan anak kanda menung-menungkan dalam 2 tahun, tak dapat rasanya anak kanda menepati janji anak kanda itu. Banyak benar alangnya pada anak kanda. Tak sebuah 2 buah, apalagi menurut kata orang pandai-pandai dalam bukunya, tak baik kawin sedarah. Pendeknya, harap benar anak kanda, ayahanda, bunda tak akan memaksa anak kanda dalam hal ini, karena dengan nama Allah anak kanda katakan tak juga anak kanda akan menurut, bahkan semata-mata akan menambah dosa anak kanda kepada ayahanda bunda. Kehendakilah yang lain dari anak kanda. Berat akan anak kanda pikul, ringan akan anak kanda jinjing. Kesalahan anak kanda yang kedua ialah anak kanda telah melampaui ayahanda bunda dalam hal memutuskan sesuatu hal tentang anak kanda sendiri. Ketika anak kanda diminta oleh Engku Guru Gedang di sini untuk anaknya, anak kanda telah menerima permintaan itu. Sebenarnya bukanlah dengan sengaja anak kanda akan melampaui ayahanda bunda, karena sebelum anak kanda mendapat pertimbangan yang baik akan memulangkan kata kepada mama ayah si Aminah, anak kanda telah terdorong memberi orang harapan. Sekarang anak kanda tak dapat surut lagi. Engku Guru Gedang itu kaya dan beranak seorang saja. Anaknya itu bagus rupa dan peranginya serta berkepandaian. Rasanya tak akan menyesal ayahanda bunda nanti bermenantukan dia. Jika ada izin ayahanda bunda, pekerjaan ini akan lekas dilangsungkan, karena orang itu minta bergegas. Anak itu telah berumur lebih kurang 16, hampir sama besar dengan Rasmani. Sekali lagi anak kanda minta ampun dan minta kerelaan ayahanda dan bunda. Anak kanda ada dalam sehat-sehat saja. Anak kanda harap ayahanda dan bunda sekalian pamili lipat ganda dari itu. Dengan harapan anak kanda akan lekas dapat jawaban dari ayahanda dan bunda. Anak kanda tutuplah surat ini. Sembah sujud anak kanda, Masrul. Dan surat kepada mamanya demikian bunyinya. Painan Paduka Mamanda yang mulia, surat ini ialah akan ganti kemana kanda sendiri datang berkata-kata dengan mama kanda. Sudah sekian lamanya kemana kanda dirantau, belum sekali juga kemana kanda mendapat kesempatan akan membuat surat terhadap kepada Mamanda sendiri. Maklumlah Mamanda, akan hal kami orang bekerja selalu saja dirintang pekerjaan yang amat banyak. Kemana kanda harap Mamanda tak akan marah dan berkecil hati dalam hal itu. Maksud kemana kanda membuat surat ini ialah akan memperkatakan hal kemana kanda dengan Aminah. Meskipun kami tak bertunangan yang sah yang telah diumumkan dalam negeri, tetapi ayahanda, bunda, kemana kanda dan mama serta mentua telah mengaku kami bertunangan, serta kemana kanda dahulu ada berjanji dengan bunda akan memulangi Aminah. Tetapi sesudah kemana kanda menung-menungkan dalam-dalam tentang hal ini, terasalah oleh kemana kanda bahwa tak baik jadinya kalau kemana kanda memulangi si Aminah.
Perasaan Kemenakanda kepadanya tak ubahnya dari perasaan kepada adik, karena Kemenakanda tak ada bersaudara perempuan. Meskipun ia telah belajar dan menurut kata Rasmani telah banyak kepandaiannya, rasa-rasa tak mungkin ia dibawa ke rantau karena tak biasa hidup sendiri. Biasa dilingkung ibu bapak dan sanak saudara dan belum pernah meninggalkan kampung. Pendeknya, bagaimanapun Kemenakanda memaksa hati Kemenakanda, tak dapat juga rasanya. Sebab itu sekarang harap Mamanda putuskan saja pertalian kami itu, dan Mamanda carilah orang lain untuk Aminah. Kata orang tak baik kawin sepamili, sebab itu janganlah dicari kaum kita juga, melainkan baiklah Mamanda ambil orang lain supaya selamat Aminah dunia dan akhirat. Tak sukar benar oleh Mamanda mencari itu, karena Aminah ada berupa dan Mamanda ada pula berada, dan Aminah telah berkepandaian pula sedikit-sedikit. Kalau yang lain dari ini, Mamanda minta kepada Kemenakanda, berat ringannya akan Kemenakanda pikul. Kemenakanda mau menanggung pakaian Aminah sepertegak yang perlu untuk di hari kawinnya. Meskipun besar janji Kemenakanda dan Kemenakanda tak pulang beruang, tetapi yang tak ada akan Kemenakanda adakan. Tak emas bungkal diasah, tak kaya janjang di keping, tak kayu janjang di keping, akan tanda Kemenakanda mengaku Aminah adik kandung. Sekali lagi Kemenakanda minta maaf atas kesalahan Kemenakanda itu. Kalau dibuang Kemenakanda jauh, kalau digantung Kemenakanda tinggi, taklah Kemenakanda akan mendungang, tetapi Mamanda juga yang akan kehilangan. Mamanda harap benar Kemenakanda mendapat surat dari Mamanda, akan tanda Mamanda memaafkan kesalahan Kemenakanda. Harap Mamanda sampaikan salam dan maaf Kemenakanda kepada mentua dan Aminah. Salam dan maaf Kemenakanda, Masrul. 2 pekan kemudian Masrul mendapat surat dari ibunya. 2 pekan kemudian Masrul mendapat surat dari ibunya dan mamanya. Ibunya menceritakan kekesalan hati dan keibaan hatinya kepada Masrul, karena tak menurut perintah. Lebih kesal hatinya karena mengambil anak rantau yang tak dikenalnya sedikit juga. Jika tak mau benar kepada Aminah, Rasmani baik juga rasanya dari mengambil orang lain anak rantau, katanya dalam surat. Apalagi Bunda sudah tahu benar perangai anak itu sekarang. Sangat tahu ia akan diri dan sangat hormat. Pendeknya banyak benar kebaikannya. Makin lama makin kelihatan sekarang anak Kanda mengambil orang lain. Dapatkah Bunda menumpangkan untung nanti kepada orang itu? Bunda ini telah tua dan tak beranak lain dari engkau. Mama-mamamu marah semuanya kepada Bunda karena engkau mengharap-harapi mereka. Anak-anaknya seorang pun tak ada yang hendak ke rumah Bunda. Lebih-lebih Aminah. Bapakmu marah sebab engkau melampauinya. Ia merasa kelangkahan, sebab itu ia tak hendak membuat surat itu dan lain-lain. Demikianlah kira-kira bunyi surat itu, dan banyak lagi penyesalan ibunya. Tetapi rupanya karena sayang ke anak diberinya juga izin. Mamanya sangat marah rupanya, isi suratnya kasar dan berbagai-bagai disebutnya. Dikatakannya Masrul mempermain-mainkan dia dan tak ingin dia berkemenakan kepada orang yang tak tahu memuliakan janji. Disesalinya Masrul karena tak tahu adat kampung dan berbagai-bagai disebutnya. Dikatakannya Masrul surat itu tak dibalas Masrul. Tersenyum ia memikirkan ibunya telah mau bermenantukan Rasmani ketika perkawinannya dengan Muslina akan dilangsungkan. Dibuatnya beberapa pucuk surat, sepucuk kepada orang tuanya akan minta izin dan meminta mereka datang ke Painan, sepucuk untuk mama-mamanya, sepucuk untuk pemilik Rasmani, dan untuk Rasmani sendiri sepucuk untuk kawannya di kantor ketika ia jadi magang di negerinya, dan sepucuk untuk gurunya.
Dari surat yang sebanyak itu hanya didapatnya balasan dari ibunya yang memberi dia izin dengan terpaksa dan mengatakan ia tak dapat datang. Dan dari Rasmani memberi selamat dengan pendek dan menyampaikan salam ibu bapanya. Dan Dalipah serta minta diperkenalkan dengan istri Masrul kalau lat perkawinan telah habis. Ketika lat dilangsungkan, terasa benar oleh Masrul bagaimana kawin di rantau, karena seorang pun tak ada kaum keluarganya yang hadir, sebagai ia telah terbuang dari kampung, hidup sebatang kara, tidak beribu bapa, bersanak bersaudara. Iba hatinya ketika terkenang olehnya akan niat ibunya hendak membantai kerbau ketika ia kawin, karena katanya boleh dikhatamkan kaji sekali dan diberi gelar. Ibunya beranak hanya ia seorang saja, tempat menambatkan pengharapan siang dan malam. Siapa yang akan diperlihatkannya lagi apabila ia hendak memperlihatkan kekayaannya? Cawan piring bertimbun-timbun, tikar lapik bergulung-gulung. Sekarang ia kawin berdiam-diam saja. Hanya di rumah Muslina orang berhelat besar, ia dilepaskan dengan kenduri ayam oleh engku jaksa dan istrinya, yang dihadiri oleh beberapa orang kawannya bekerja. Orang berbesar hati waktu jadi mempelai, dan saya, apakah yang memusingkan kepala saya ini? Hati, mengapakah kau tak hendak gembira? Hei, tentu hati tak hendak bersuka, tentu diri tak akan riang, karena semua mereka yang pernah mencintaimu dan yang engkau cintai tak amat dalam bahagiamu ini. Hei, betulkah ini bahagia? Pastikah padamu bahasa ini akan membawa padamu? Hei, picingkan matamu, tak tampak olehmu di sana di balik bukit barisan, di kampungmu, di tanah tempat darahmu terserak, di rumah tempat engkau diayun dibuaikan, tempat engkau dibelai dimanjakan. Di situ duduk perempuan tua, ibumu, perempuan yang mencintaimu dengan sepenuh hati, dan jantungnya duduk menampar dada, menggarut kepala, menahan hati marah dan sedih karena cita-citamu putus di tengah. Dan tak jauh dari situ, di rumah lain, di bilik kecil, di ranjang kayu dalam cahaya samar-samar, terguling terhantar seorang gadis, mengurut dada, menekan kepala, menangis terseduh-sedan. Lihatlah baik-baik, tak tampak. Kedua perempuan itu mencintainya sepenuh hati. Merekalah yang sebetulnya akan berbahagia dengan bahagiamu. Hei, alangkah bagusnya pakaianmu, alangkah tampan gayanya engkau sebagai mempelai. Tetapi siapa melihat itu? Mana ibumu, mana ayahmu, mana nenek mamakmu yang akan tersenyum melihat engkau turun tangga? Hei, mana mana ipar besanmu yang akan mengganggu dan mengucapkan gurau sendaknya? Mana Rasmani sahabatmu dari kecil? Dapatkah Muslina menukar sekalian itu? Sudah kau kenalkah hati Muslina, Masrul? Demikianlah bunyi suara yang didengar Masrul dari batinnya sendiri, suara yang menurutkan dia semalam-malaman itu. Barangkali baik juga kalau Rasmani yang kuambil. Untuk ibu tentu lebih baik dari Muslina. Dan ya, bukankah ibu sangat sayang kepadanya? Barangkali untukku sendiri lebih baik begitu. Tetapi apakah yang memalingkan pikiranku? Itulah agaknya yang dikatakan orang tak beruntung. Meskipun cukup syarat-syarat, tak juga menjadi. Demikianlah pikir Masrul waktu akan turun jadi mempelai. Sekarang pemirsa, kita ceritakan tentang Rasmani. Bagaimana hati Rasmani ketika menerima surat Masrul yang mengatakan ia akan beristri itu. Tak cukup rasanya perkataan dalam bahasa akan mewartakannya, karena ketika itulah ia tahu benar dan insaf. Bahasa kasih sayangnya selama ini bukanlah kasih kepada seorang abang,
Dan ketika dipikirkannya dalam-dalam serta mengingati isi suratnya tentang sahabatnya dahulu itu, terasalah oleh Rasmani bahwa bukanlah cintanya tak berbalas, melainkan rupanya yang tak bagus dan kemiskinannya yang menjadi sebab. Sudah nasibku, katanya dalam hatinya. Siapakah dapat menolong aku dalam hal seperti ini? Ikhtiar manakah yang dijalankan kalau tak berkepandaian seperti si Aminah dapat diusahakan, yaitu dengan belajar, sedangkan itu tak juga berhasil. Itu halnya Aminah, kalau laku dan perangai masih dapat diubah. Tetapi seperti ini, apa yang akan dikatakan? Langit yang akan disigai, laut yang akan dibakar. Itulah hati tak tahu diuntung, mengharapkan permata di atas gunung, bagai si cebol hendak mencapai bulan, katanya sambil memarahi dirinya sendiri. Bukankah aku saja yang menanggung? Si Aminah juga, ia telah harap benar, tak segan-segan ia lagi mengeluarkan, sampai hati Bang Masrul membuat kami demikian. Seorang sahabat dari kecil, seorang besan yang hampir anak mama kandungnya, darah dagingnya, masih itu juga. Kalau aku tak disayanginya dari kecil dan Aminah tak dijanjikannya, tak mengapa pula. Inilah rupanya yang dikatakan dimabuk bidadari dunia. Pengaruh si rambut panjang sehingga mata buta, hati pun terbalik. Tetapi sungguh pun hatinya karam dan hancur, di mukanya sedikit pun tak kelihatan. Bukankah ia biasa menanggung dari kecil, biasa merasai bagaimana kehendak tak berlaku, bagaimana keinginan tak dapat, biasa juga ia melihat orang lain yang mendapat hal seperti dia itu. Sekarang akan tewaskah ia? Akan lemahkah ia? Bukankah di sini masanya ia memperlihatkan kekuatan dan kesabarannya? Dalipah tak kurang bersedih hati dari adiknya karena ia tahu Rasmani mencintai Masrul dengan sepenuh hati. Tetapi ia pun berusaha akan menghilangkan perasaannya dan melupakan perkara itu, supaya jangan bertambah kesusahan adiknya. Selalu dicarinya jalan supaya adiknya jangan bermenung dan supaya ia riang. Lain dari di waktu sekolah, tak pernah adiknya itu dibiarkannya sendiri, diturutnya segala kehendaknya, dan tidur seorang pun tak dibiarkannya. Rasmani mengerti akan perbuatan kakaknya itu, dan amat besarlah terima kasihnya. Rupanya ibu Rasmani pun tahu akan hal anaknya, meskipun tak seorang juga yang mengatakan hal itu kepadanya, apalagi ia sendiri mengharap-harapkan. Moga-moga Allah mempertemukan Masrul dengan Rasmani. Rasmani bermimpi ganjil-ganjil saja, tetapi tiap-tiap ditanyakan arti mimpinya itu kepada Dalipah kakaknya, selalu dikatakan Dalipah. Bahasa mimpi permainan tidur tak boleh dipercayai. Akhirnya bosanlah ia menanyakan, meskipun kadang-kadang amat ingin ia mengetahui arti mimpinya itu. Sekali ketika Rasmani di jalan dari sekolah, hari hujan lebat karena ia tak berpayung, singgahlah ia ke sebelah pondok di tepi jalan itu. Pondok itu kepunyaan seorang tua yang telah berumur benar, tetapi meskipun punggungnya telah bungkuk, mata dan telinganya masih baik, demikian juga gigi dan suaranya. Ia dipandang orang benar karena cerdiknya, pandai berkata-kata, banyak pengalamannya, dan banyak juga orang mengatakan dia menaruh bermacam-macam ilmu. Pondoknya selalu penuh oleh orang yang datang minta obat dan anak muda-muda yang hendak belajar ilmu. Ketika itu untunglah orang tua itu seorang diri, dengan ramah dipersilahkannya Rasmani masuk dan dihidangkannya rebus jagung sepiring. Makanlah ini, akan obat-obat dingin, meskipun barangkali bukan makanan guru sekolah, katanya sambil berolok-olok. Ah, nenek ini pandai benar berolok-olok. Bukankah nenek tahu siapa saya dan siapa orang tua saya? Bukankah saya anak orang yang sekaya-kayanya di negeri ini, berumah batu, bersawah luas, di mana pula saya tahu makan rebus jagung? Sia-sia benar nenek memberi saya makanan itu, kata Rasmani sambil mengambil sebuah dari jagung itu. Jangan pula kecil hati,
engkau mendengar olok-olok nenek itu?" Demikianlah mereka itu berkata-kata beberapa lamanya. Karena hari masih hujan juga, teringatlah oleh Rasmani akan menanyakan takwil mimpinya kepada orang itu. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.